kita perlu menjalin keindahan. Dan memang kadang, kadang begini loh anehnya, di saat kami menjelaskan tentang tawasul ada hujahnya, maulid Nabi ada hujahnya, tahlilan itu ada hujahnya, tak taunya ada orang ngomong, itu Buya Yahya suka sering ngangkat khilafiyah. Oh, apa tidak ketuker ngomongnya itu? Justru saya ingin menjelaskan permasalahan ini agar orang tidak khilaf di dalam hal ini. Saya mengangkat, bukan saya mencaci yang lainnya. Kalau anda tidak mau tawasulan, tidak mau maulid Nabi, tidak mau tahlilan, ya silahkan anda, mungkin anda punya hujah. Saya tidak mengatakan anda ahli neraka kok. Saya hanya menjaga umat yang sudah punya kebiasaan bertahun-tahun, berabad-abad ini. Jangan sampai diadu domba dengan kalimat-kalimat bid'ah sesat masuk neraka. Coba, apakah saya mengangkat masalah ini lalu mempermasalahkan? Bukan, justru saya ingin menjelaskan. Cuman fitnah selamanya akan ahli fitnah, kerjaannya tetap menfitnah dimanapun berada. Katanya ini selalu ngangkat khilafiyah. Loh, saya angkat khilafiyah sebagai sesuatu yang khilafiyah. Yang jadi masalah adalah orang yang nggak paham khilafiyah. Khilafiyah dianggap sebagai masalah qat'iyah. Khilafiyah dianggap sesuatu yang tidak boleh khilaf, kan jadi masalah. Sehingga kalau tidak ikut dia jadi syirik, bid'ah dan seterusnya. Makanya begitulah, ada maling teriak maling. Ini repot sekali. Ada yang suka meributkan masalah khilafiyah siapa? Kita ulama. Kita ini ngikuti para ulama yang mereka tidak pernah meributkan urusan khilafiyah. Khilafiyah tetap khilafiyah. Tapi ada orang yang nggak paham masalah khilafiyah, dikit dia ngomong bid'ah, sesat, masyarakat, mimbarnya penuh dengan kalimat bid'ah, caci maki. Sampai ulama-ulama besar seperti Abu Ya'sin Muhammad Maliki dibilang penyeru kepada bid'ah dan syirik. Syekh Mutawalli Sya'rawi dibilang penyeru bid'ah dan syirik. Orang-orang besar, Habib Umar bin Hafid dibilang penyeru bid'ah dan syirik. Bagaimana ulama besar? Ini lagi kalimat, kalau anda pengen data siapa yang mengucapkan, yang mengatakan Dr. Buti dikatakan penyeru pada kafiran dan kesyirikan serta bid'ah. Nah ini muncul dari orang-orang itu, dan saya kumpulkan datanya. Kalau nanti dibutuhkan saya keluarkan ini loh ungkapan ulama-ulamamu yang mencaci maki ulama-ulama lain hanya karena masalah urusan khilafiyah. Berarti kamu yang tidak paham masalah khilafiyah. Saya ada datanya. Baca Rotibul Haddad saja langsung dibilang ahli sesat, bahkan ini penyeru syirik Imam Haddad. Imam Haddad sudah wafat bertahun-tahun, innalillah. Dan bukunya indah kalau anda baca kitabnya Imam Haddad rahimahullah ta'ala. Indah kitabnya, penuh dengan syariah, nggak ada penyelewengan. Bahkan Imam Haddad mewanti-wanti agar tidak membaca kitab-kitab yang tasawuf, akan tapi yang berat-berat, takut kita salah faham. Imam Haddad rahimahullah. Cuman fatwanya jelas, fatwa fulan bin fulan, bahwasanya Rotibul Haddad adalah banyak bid'ahnya di dalamnya, tidak perlu dibaca, itu kebiasaan sufi dan sebagainya. Saya kumpulkan ini semuanya. Kadang-kadang ngenes kayak ngeliat itu. Saya kumpulkan bukan untuk menyimpan dendam, akan tapi ini akan kami hadirkan suatu ketika jika dibutuhkan. Karena apa? Banyak orang tertipu, mengagungkan dia, tidak tahu ulama kita dihinakan, ulama kita dicaci maki, ulama kita diolok. Innalillah. Ini adalah permasalahan umat. Kita perlu satu. Umat ini perlu disatukan. Lah kalau ada menyuruh kepada persatuan umat Islam, itu yang perlu dipangkas adalah tidak cukup kita menyeru bersatu, akan tapi yang perlu kita perhatikan adalah benalu. Siapa yang gampang menganggap umat Islam tidak Islam lagi? Itu loh. Kalau kita umat Islam ahli sunnah wal jamaah syariah, satu selesai. Tapi yang jadi masalah di tengah-tengah, ente kafir, ente bid'ah, ente syirik. Lah ini kan memecah belah umat. Bukan kita ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati. Kita bahkan Imam Abu Hasan Asy'ari mengatakan tidak mudah kita mengatakan orang lain syirik. Tidak mudah kita mengatakan orang lain bid'ah. Tidak mudah kita mengatakan orang lain keluar dari iman. Enggak mudah. Lihat, ini kan akidah kita. Jadi tidak gampang mengatakan orang lain keluar dari iman. Itu akidah ahli sunnati wal jamaah asy'ariyah yang sangat indah dari masa ke masa yang berjaya hingga hari kiamat. Dan nanti inilah syariat yang itulah syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam.